McLaren sudah punya sebuah hypercar yang sebetulnya performanya juga bisa dibilang hardcore dan ekstrim. Yes, saya lagi menyinggung McLaren Senna. Tapi gimana kalau seandainya McLaren punya ide untuk bikin Senna jadi lebih ekstrim lagi, yang saking ekstrimnya mobil ini bahkan nggak bisa dipakai buat sehari-hari. Nah loh, bingung kan? Makanya di video kali ini saya akan mengajak kalian untuk membahas beberapa hal menarik yang berkaitan sama McLaren Senna GTR. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe dan like dulu supaya Tokomotif bisa terus kasih konten entertainment seputar dunia mobil yang spesial cuma buat kamu. Ada ungkapan yang bilang, boys will always be boys. Seberapapun besarnya digit umur kita, para pria, kita kan selalu menginginkan sebuah mainan. Ada yang koleksi Lego, ada yang koleksi Hot Wheels, dan ada yang beli Senna GTR. Karena sejujurnya, Senna GTR bukanlah sebuah mobil. Ia adalah mainan yang serius. Senna GTR bukan mobil berkategori road legal. Jadi secara praktis, kalau kalian beli Senna GTR, sebetulnya kalian sedang membeli sebuah mobil go-kart yang agak sedikit lebih mahal. Jalan raya bukan habitat asli untuk Senna GTR. Menyetir Senna GTR di jalan raya seperti menyuruh Cristiano Ronaldo bermain tarkam di lapangan setempat. Nggak cocok, dan yang ada malah bisa bikin cedera. Lagi pula ingat, Senna GTR bukanlah mobil yang road legal. Mobil ini dibangun khusus untuk dinikmati di track. Senna GTR dibangun tanpa aturan. Dia nggak mengikuti aturan mobil jalan raya, dan dia juga nggak mengikuti regulasi kompetisi balap manapun. Jadi ketika kalian membeli Senna GTR dan memacunya di track, kalian bisa menuntaskan seluruh hasrat sembalap kalian sampai tuntas tas. Jadi kalau kalian akan membeli Senna GTR, jangan lupa juga beli sebuah towing truck untuk menggendongnya ke Sentul atau malah bawa sekalian sampai ke Mandalika. Berhubung Senna GTR didesain sebagai monster pelahap tikungan track dan tidak didesain untuk memenuhi regulasi mobil jalan raya, maka McLaren punya kebebasan untuk mendesain aspek aerodinamikanya hingga se-ekstrim mungkin. Semua lubang yang kalian lihat di mobil ini adalah benar-benar lubang yang ditujukan untuk mengalirkan udara. Dan bicara soal aerodinamika ekstrim, coba lihat rear spoiler atau rear wing-nya. Kalau kalian lihat bentuk spoiler kayak gini kepasang di sebuah Vios, mungkin kalian akan langsung nyinyir. Wah, racer nih. Coba, kapan lagi kalian bisa menemukan sebuah rear wing yang desainnya gondrong sampai ke bumper bawah? Dan bentuk ekstrim kayak gini bukan untuk aspek estetika. Ya karena jelas nggak ada nilai estetikanya sama sekali. Tapi hasil dari penggunaan rear spoiler ini dan seluruh lubang lain yang juga nggak kalah ekstrim, berhasil menghasilkan tekanan downforce sebesar 1000 kg atau sebesar 1 ton. Tekanan downforce sebesar itu bisa dihasilkan oleh Senna GTR pada kecepatan 250 km per jam. Walaupun secara konstruksinya masih menggunakan struktur carbon fiber yang sama dengan Senna standar, dan bahkan basic mesinnya pun juga sama dengan Senna standar, tapi beberapa part suspensinya diambil langsung dari mobil balap GT3 milik McLaren, yaitu 720S GT3. Secara bantingan, ya udahlah ya, mobil supercar atau hypercar standar aja rasanya udah keras. Apalagi mobil ini, yang memang dibuat nggak berdasarkan aturan mobil jalan raya. Suspensi adaptasi dari mobil balap GT ini rupanya bikin kemampuan Senna GTR dalam melibas trek jadi lebih gila. Bayangin aja, McLaren sempat bilang kalau Senna GTR bisa menempuh satu lap sekitar 3-5 detik lebih cepat dari 720S GT3. Itu 720S-nya mobil balap proper buat kompetisi balap loh. Ini bisa selisih 3-5 detik. Ukuran kubikasi mesin yang dipakai di Senna GTR sebetulnya nggak beda sama Senna standar. Ya, sebetulnya sebagian partnya juga masih pakai punyanya Senna standar sih.
Tapi McLaren bisa mengulik performa mesinnya Senna jadi lebih besar lagi. Senna GT-R menggunakan ukuran mesin sebesar 4000 cc, V8, twin turbo, yang bisa menghasilkan total output tenaga hingga 825 horsepower. Angka ini artinya naik sebesar 25 horsepower lebih besar dari milik Senna standar. Sedangkan torsi yang dihasilkan mencapai hingga 800 Nm. Semua tenaga dan torsi tersebut digunakan untuk memacu sebuah mobil yang bobotnya cuma sekitar 1,1 ton. Makanya nggak heran kalau performanya Senna GT-R bisa setara atau bahkan lebih dari mobil balap spek yang kompetisi. Dengan segala kehebatan Senna GT-R, sayangnya kalian cuma bisa menikmatinya dari video di YouTube aja. Karena Senna GT-R hanya diproduksi sebanyak 75 unit saja, yang semuanya sudah habis terjual. Untuk harganya sendiri, Senna GT-R dijual seharga 1,4 juta dolar atau sekitar hampir 21,5 miliar rupiah dengan kurs saat ini sebesar 15.300-an per dolar. Selain jumlahnya yang eksklusif, ternyata ada hal lain yang bikin Senna GT-R juga eksklusif sebagai sebuah produk. Jadi pada saat order, sebetulnya para konsumen Senna GT-R punya beberapa opsi tambahan ekstra yang bisa mereka tambahkan ke unit pesanan mereka. Misalnya, ada kamera yang bisa merekam aktivitas track day mereka. Lalu jok numpang yang ada di sebelah kiri driver, itu pun opsional. Terus ada juga sebuah luggage set atau semacam tas traveling gitu ya. Tapi ternyata kebanyakan konsumennya justru nggak mau nambahin opsi-opsi ini. Alasannya supaya nggak nambahin bobot mobilnya, yang akhirnya justru bisa mempengaruhi performa mobilnya itu sendiri. Nah, itulah tadi beberapa hal menarik tentang McLaren Senna GT-R, sebuah mobil yang nggak bisa dipakai di jalan raya dan memiliki performa di track yang cuma kalah dari mobil Formula One. Oke, sebagai penutup, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe dan like video ini, dan sampai ketemu lagi di video monolog berikutnya.